H-nya 1,27. O-nya itu 3,13. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum menonton. Oke, hari ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya, ya. Pelajaran kelas 10, ada yang tahu? Ya, itu adalah tentang perhitungan, ya, perhitungan kimia. Nah, perhitungan kimia ini pelajaran kelas 10 ya. Ini materi yang sudah sedikit saya bahas, yaitu di stokiometri. Bisa lihat linknya ya di deskripsi, nanti saya akan taruh. Yaitu setelah ngobrolin tentang konsep mol. Nah, udah konsep mol baru ke perhitungan kimia. Oke, yang pertama yang bakal saya bahas di perhitungan kimia ini adalah tentang rumus empiris. Rumus empiris atau biasa disingkat dengan RE, ya. Ini adalah rumus yang paling sederhana, ya. Yaitu rumus sederhana. Sedangkan ada yang disebut dengan rumus molekul, yaitu RM. RM, bukan rumah makan ya, tapi rumus molekul. Nah, ini adalah ya bentuk senyawanya ya. Contohnya, saya akan beri contohnya. Contoh, kalau misalnya saya punya C6H12O6. Ini tuh gula ya. Nah, ini yang disebut dengan rumus molekul. Sedangkan rumus empirisnya adalah sederhanakan. Gimana? Yaitu CH2O. Nah, ini yang disebut dengan rumus empiris. Itu ya, bisa ya. Nah, berikutnya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini langsung kita ke contoh ya. Ke contoh soal. Katanya ada suatu senyawa mengandung 23,3 unsur kobalt. Terus ada 25,3% MO, itu tuh molybden. Ya. Dan 51,4% Cl, klor. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Caranya gimana? Caranya yaitu yang pertama, kita tuliskan dulu perbandingan antara CO kobalt ya ini ya, banding MO banding Cl. Berapa? 23,3 terus 25,3 dan 51,4. Nah, caranya adalah ini sebenarnya sudah pernah dibahas, yaitu di hukum dasar ya, yaitu perbandingan mol. Perbandingan mol. Kalau perbandingan mol itu gimana? Massa dibagi AR ya. Berarti ini kita anggap persenan ini itu menjadi massanya. Berarti tinggal dibagi AR-nya masing-masing. CO ini 59, MO ini 96, dan Cl ini adalah 35,5. Berarti ini berapa?
Kalau kita hitung jadinya 0,39. Ini adalah 0,26 dan ini adalah 1,44. Berikutnya gimana? Nah, ini kan udah dapat nih molnya. Untuk menghitungnya, kita bagi dengan angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil yaitu 0,26. Berarti ini dibagi 0,26, dibagi 0,26, dan ini dibagi 0,26. Hasilnya berapa? Ini kurang lebih 1,5, 1, dan ini 5,5. Nah, biar nggak ada 0,5-nya, berarti dikali 2. 3, 2, 11. Berarti perbandingan unsurnya apa? CO-nya 3, MO-nya 2, dan CL-nya 11. Nah, ini ya rumus empirisnya. Rumus yang paling sederhana. Bisa ya? Bisa ngikutin ya? Coba kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 itu apa? Coba kita lihat soalnya. Suatu senyawa mengandung 9,2 natrium, 12,8 belerang, 9,6 oksigen jika AR-nya Na23, S ini 32, dan O16. Tentukan rumus kimianya. Sama ya, kayak tadi. Coba kita ulangin ya. Ada Na banding S banding O. Perbandingannya berapa? 9,2, 12,8 banding 9,6. Tadi gimana? Dibagi sama AR-nya. Berarti ini 23, 32, dan ini 16. Berapa perbandingannya? Ini 0,4, 0,4, 0,6. Bagi sama yang kecil. Yang kecilnya berapa? 0,4 ya? 0,4. Ini juga 0,4. Berarti ini 1 banding 1 banding 1,5. Biar nggak ada 0,5-nya berarti dikali 2 ya. 2 banding 2 banding 3. Berarti rumus senyawanya berapa? Na2, S2, O3. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Ntar insya Allah saya akan baca dan insya Allah juga saya akan bakal jawab. Oke? Oke, ke berikutnya. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persentase unsur dalam senyawa. Persentase unsur dalam senyawa. Ini sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita temuin di kemasan-kemasan makanan, obat-obatan, atau segala macamnya. Contoh, misalnya kalau teman-teman melihat ada persenan, biasanya di makanan sih yang banyaknya ya. Ada lemak 10% misalnya. Ada protein 5%. Nah, itu artinya apa? Artinya ada 10% lemak dari berat atau dari makanan tersebut gitu ya. Proteinnya juga sama. Nah, kita tuh akan mencari persentase itu. Cuman
skalanya sekarang nggak luas ya, cuman unsurnya aja di dalam senyawa. Nah, biar lebih ini, kita coba langsung ke soal latihannya saja. Nah, nomor 1. Suatu senyawa dengan MR-nya 30 mengandung 80% unsur karbon dan 20% unsur hidrogen. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, berarti katanya ada sebuah senyawa 80%-nya adalah karbon dan 20%-nya adalah hidrogen. Kita cari berapa hidrogennya dan berapa karbonnya. Yang pertama, kita cari dulu tentang karbonnya. Untuk mencari karbon, berarti ini rumusnya ya. Persen sama dengan jumlah karbon berarti ya, dikali AR-nya, dibagi MR, dikali masanya. Massa senyawa. Nah, karena di sini kita udah mengetahui ya, persennya karbon, yaitu tadi berapa? 80 ya. 80%. Berarti kita mencari N-nya. Dikali AR-nya 12, dibagi MR-nya 30. Masanya kita anggap 100%. Ya. Nah, persennya kita coret. Berarti N sama dengan berapa? 80 dikali 30 dibagi 12 kali 100 sama dengan berapa? 2 ya. Nah, berarti C-nya adalah 2. Terus hidrogennya. Nah, rumusnya sama ya. Rumusnya pakai yang tadi. Nih, kakak tandain. Rumusnya pakai ini. Kita pakai lagi yang itu. Coba ikutin ya. Nah, berarti hidrogen tadi berapa hidrogen? 20%. Berarti 20 per 100 atau 20% sama dengan N kali 1 dibagi 30 dikali 100%. Persennya coret. Berarti N sama dengan 20 kali 30 dibagi 100. Jawabannya berapa? 6 ya? 6. Berarti rumus kimianya berapa? Rumus kimia dari senyawa tersebut adalah C2H6 ya. C2H6. Gitu. Gampang ya? Gampang ya? Bisa ya? Oke, kita coba lagi. Yaitu nomor 2-nya. Berapa persen besi yang terdapat dalam Fe2O3? Air Fe-nya 56, air O-nya adalah 16. Nah, sekarang dicari adalah persennya. Berarti persen sama dengan N kali AR dibagi MR kali masanya. Nah, kita lihat N-nya yang ditanyakan Fe, berarti lihat Fe-nya ada berapa? 2. Berarti 2 kali AR-nya 56 dibagi MR-nya itu kalau kakak udah hitung 160 ya. Untuk mengetahui AR gimana cara ngitungnya bisa nonton video sebelumnya ya. Nah, ini apa? Masanya belum diketahui ya. Ya, kita anggap 100% aja. Berapa hasilnya? Hasilnya itu adalah ya, betul ya. 70%. Gimana? Bisa? Bisa dong ya, harus bisa. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan biasa, tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita coba ke soal yang lebih
variatifnya. Ini ada 2 soal ya. Ini itu nomor 3 ya. Dan yang bawahnya adalah nomor 4. Ya, ini tuh soal dari buku Erlangga. Kalau nggak salah, ini tuh latihan 6.11 ya. Jadi kalau teman-teman punya buku Erlangganya 6.11 kurang lebih soalnya seperti ini. Yang edisi terbaru ya. Oke, kita coba bahas. Yang nomor 3. Katanya ada karbon CXHY. Volumenya 10 cm kubik. Ada CXHY. Volumenya 10 cm kubik. Dibakar sempurna dengan gas oksigen. Ditambah O2 20 cm kubik. Menghasilkan karbon dioksida CO2 10 cm kubik. Ini pasti hasilnya sama H2O ya. Nah, dalam reaksi, udah belajar dong reaksi ya. Nah, ini caranya gimana? Ini sebenarnya bisa pakai cara yang paling simpel, yaitu hukum Gay-Lussac ya. Tentang hukum Gay-Lussac. Nah, di mana hukum Gay-Lussac itu apa? Volume sama dengan koefisien. Kalau misalnya volume ini kita jadikan koefisien, berarti kita sederhanakan dulu ya. Berarti dibagi 10, hasilnya koefisiennya 1 ya. Oke, kita tulis. Ini 1, ini 2, dan ini 1 juga. Kita lihat O-nya. O-nya di sini ada berapa? 4. Di sini baru ada 2, berarti di sini berapa O-nya? Yaitu 2. Kita hitung C-nya berarti sekarang. C di kanan ada berapa? 1 ya. C-nya ada 1, H-nya di kanan ada 4. Berarti jawabannya adalah C1H4. Simpel ya. Gampang ya. Gampang. Nomor 4. Yaitu ada monosodium glutamat, MSG ya. Pecin. Adalah penyedap rasa yang dikenal sebagai nama vetsin. Oh, nama lainnya vetsin ya. Yang biasa kita sebut pecin ya. Dengan massa molarnya, ini MR-nya, massa molar itu. Kita tandain dulu. Ini MR-nya. Disebut dengan mengandung 35,51% karbon, 4,77 hidrogen, 37,85 oksigen, 8,29 nitrogen, dan 13,6% natrium. Tentukan rumus kimia senyawa tersebut. Rumus kimianya ya. Rm-nya nomor 4. Tadi ada apa aja? Nomor 4 itu ada karbon, terus ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, dan ada natrium. Unsurnya 35,51, ini 4,77. Kalau yang O-nya adalah 37,85, N-nya itu adalah 8,29, ini adalah 13,6.
6. Gimana tadi caranya? Dibagi sama AR-nya masing-masing ya. C itu berapa? 12, H itu 1, O itu 16, N itu 14, dan NA itu 23 ya. Bisa lihat di tabel periodik, oke? Nah, berapa dihitung? Ini tuh kurang lebih 2,9. Ini dibagi 1 yang 4,77. Dibagi 16 berarti 2,4. Ini 0,6. Ini juga 0,6. Dibagi deh sama yang paling kecil. Yang paling kecilnya siapa? 0,6 ya? 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. Berapa hasilnya? Ini kurang lebih 5 ya, dibulatkan. Ini juga dibulatkan, 8. Ini 4. Ini 1, 1. Berarti rumus empirisnya berapa? Berarti rumus empirisnya adalah C5, H8, O4, N1, Na1. Ya. Nah, ini baru RE-nya saja. Yang ditanyakan adalah RM-nya. Berarti ini rumusnya ya. RE dalam kurung N sama dengan rumus molekul. Nah, kita hitung. Berarti RE-nya itu adalah C itu 12. 12 kali 6. 12 kali 6. Ya. Ditambah 8 kali 1. Ditambah 4 kali 16. Ditambah 1 kali 14. Ditambah 1 kali 2, 3. Sama dengan, maaf. Ini 23. Tutup kali N sama dengan, tadi MR-nya berapa? 1, 6, 9. Nah, ini dihitung kurang lebih jumlahnya berapa? 169 ya. Dikali N sama dengan 169 juga. Berarti N-nya itu sama dengan 1. Kalau N-nya 1 berarti ini juga sama dengan rumus molekul. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Nah, ini jawabannya. Oh, soalnya variatif banget. Berarti teman-teman harus bisa langsung belajar ya. Nah, terakhir. Oke, kita contoh yang terakhir. Ya, ini nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini biasanya sering-sering keluar nih di soal-soal ulangan atau soal-soal PAT di sekolahnya masing-masing ya. Gimana caranya? Perhatikan, di sini ada sebuah senyawa karbon mengandung unsur C, H, dan O. Ada C, biasanya kakak tulis CX, HY, OZ. Pada pembakaran, katanya ini beratnya adalah 9,2. Dibakar oleh oksigen. Menghasilkan CO2 sebanyak 17,6 dan H2O sebanyak 10,8 gram. Ya, ini massa semuanya. MR-nya adalah 46. Ditanyakan adalah rumus molekulnya. Nah, gimana nih? Tahap pertama itu mencari massanya terlebih dahulu. Massa siapa? Massa C
massa H, dan massa O. Wah, panjang nih ya. Seru nih, seru. Pertama, massa C-nya dulu. Massa C ini bisa didapatkan dari mana? Dari CO2. Caranya gimana? Caranya yaitu kayak yang tadi, lihat. Dari CO2, C-nya ada berapa? 1 ya. Berarti 1 dikali 12 dibagi MR dari keseluruhan CO2 itu berapa? 4 dikali masanya berapa? Tadi masanya adalah 17,6. Berarti berapa massa C sebenarnya? Yaitu 4,8. Sekarang lihat massa H-nya. Ini didapatkan dari H2O. Massa dari H2O berapa? Lihat, H-nya ada berapa? H-nya ada 2 dikali AR H-nya 1 dibagi MR dari H2O itu adalah 17 dikali massanya berapa H2O? Yaitu 10,8. Berapa ini hasilnya? Yaitu 1,27. Ini gram ya. Gram, ini juga gram. Nah, kalau yang O gimana? Kan ada di CO2 dan di H2O. Justru yang O itu lihatnya dari yang ini. Lihat O-nya ya. Jadi, yang tadi CXOY CXHYOZ itu kan masanya adalah 9,6 gram. C-nya berapa? C-nya itu adalah 4,8 ditambah 1,27 ditambah O sama dengan 9,6. Berarti O-nya berapa? O-nya itu adalah 3,13. Nah, udah didapatkan nih massa C-nya. Berarti kita pakai perbandingan. C banding H banding O. C-nya berapa tadi? C-nya itu 4,8. Berarti ini 4,8. H-nya 1,27. O-nya itu 3,13. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bagi sama AR-nya masing-masing. Seperti biasa, ini 12, ini 1, ini 16. Jadi berapa hasilnya? Ini kalau nggak salah 0,4, 1,2 tetap ya. Ini 0,2. Mana yang paling kecil? 0,2 ya. Berarti semuanya dibagi 0,2, 0,2, dan 0,2. Berarti 2, 6, 1. Berarti kita punya rumus empirisnya. C2, H6, O1. Ya. Ini adalah rumus empirisnya. Pakai cara yang tadi. Yaitu RE kali N sama dengan rumus molekul. Rumus molekulnya tadi berapa? Minta MR-nya 4, 6. Berarti 2 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah 1 kali 16 dikali N.
Berapa ini? 46 ya? Berarti 46 kali N sama dengan 46. Berarti N-nya sama dengan 1. Kalau 1 tadi apa? Berarti jawabannya adalah ya tetap C2H6O1. Ini jadi rumus molekulnya juga. Gitu deh. Oke, video kali ini cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, share, dan komen. Kalau nanti ada video-video selanjutnya atau teman-teman punya requestan tertentu, boleh tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.